Ada Haleda? Ada Haleda? Ada Haleda nggak? Ya, Bu. Berapa Haleda modulus elastisitas beton? 200.000. Hmm? 200.000 itu modulus elastisitas apa? Itu baja, Bu. Kalau beton? Kalau beton? Berapa? 4.700 akar FC, Bu. Betul. Berapa nilainya? 4.700 akar 5, akar 25, 4.700 kali 5 berapa? 23.500, Bu. 23.500 ya. Terus modulus Poisson rasionya berapa kalau beton? Haleda 0,2. 0,2. Nah, ini efisiensinya 25. Ya, nah itu oke. Nah, ini sudah oke. Terus kemudian define lagi section properties, frame section. Nah, ini kita buat add new property. Nah, ini ganti menjadi konkret, rectangular. Nah, ini kasih nama plat, plat satu arah, plat satu arah. Plat satu arah materialnya ganti. Efisiensi 25, tebalnya misalnya tebal platnya kita ini 13 cm ya, 0,13. B-nya width lebarnya ambil 1 meter. Ingat 1 meter ya, 1 meter. Terus kemudian concrete reinforcement, pastikan sini beam, di sini beam ya, beam. Nah, concrete cover to longitudinal rebar center itu apa sih gitu ya? Sebentar saya ini dulu, saya stop share dulu. Ini jadi ini dokumen whiteboard. Jadi kalau pada plat, plat itu kan tidak ada sengkang ya. Karena susah masang plat itu pada masang sengkang pada plat memang nggak ada. Sehingga geser pada plat itu seluruhnya ditahan oleh beton. Sehingga kalau pada plat, nah ini ya, ini kan, nah ini ada balok, gitu kan. Nah ini platnya, tuh plat, ini balok, gitu, tuh. Nah tulangannya kan di sini tuh. Nah karena nggak ada sengkang, tuh gitu. Ini adalah tebal plat, ini H plat, H, H. Terus ini adalah selimut beton, ini selimut beton ya, ini adalah selimut beton, pada plat, ini selimut beton pada plat. Nah, ini adalah D. Nah, itu D ya, D. Nah, ini ada D arah E, kan dipasang duluan tuh platnya, arah E, D arah E. Nah, ke sini ini ada D arah Y. Nah, itu tulangannya situ. Nah, ini berarti ini D arah Y. D arah X berapa? D untuk mencari D. Ingat, D itu selalu tebal efektif ya. Jadi D itu tebal efektif mau di plat balok kolom pondasi yang namanya D tetap tebal efektif. Jadi kalau di beton simbolnya sama, itu saja. Tebal efektif D. Berarti D kalau ini seperti berapa? H ya, jadi tebal plat, H plat ya, dikurangi selimut beton ya, dikurangi diameter tulangan bagi 2. Nah, itu D. Nah, berapa selimut betonnya untuk plat? Masih ingat? Ada yang masih ingat tebal selimut beton untuk plat atau beton decking? Berapa untuk plat? Selimut beton, P-nya selimut beton. Berapa beton decking untuk plat lantai gedung? Masih ingat berapa? Berapa? 4 cm ya, Bu. 4 cm itu untuk apa? Balok Balok. dan kolom. Kalau plat, masih ingat? Plat berapa? Berapa ya? 2,5. Hmm.
berapa? 20, 20 mili. Nah, boleh nggak 2,5? Boleh, tapi nanti lengan momenmu menjadi pendek. Usahakan beton decking itu sama ya, 2 senti, ya udah 2 senti aja gitu. Jadi sekarang tuh kan beton decking tuh banyak tuh, beli di Tokped banyak. Untuk di toko material juga banyak. Tinggal beli yang 2 sentian, itu berarti untuk plat. Balok berarti 4, balok dan kolom 4 sentian. Nah, itu ya jadi jangan sampai keliru nanti kalau di lapangan. Disamain aja semua, 2 sentian semua. Udah, kamu nanti kena, kalau ada BPK disuruh ini tuh. Jadi tebalnya menjadi kurang kan? Kenapa nanti resikonya kalau tebal selimutnya kurang, tipis. Yang terjadi kalau terjadi kebakaran, korosi gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau plat lantai gedung itu 2 senti. Kalau plat lantai jembatan, kenapa? Karena terlindung. Kalau plat lantai jembatan 3 senti. Jadi hati-hati nanti kalau baca buku ya. Atau tanya di ChatGPT itu hati-hati itu untuk apa dulu gitu. Jadi membuat promnya harus benar. Gitu ya kalau pakai ChatGPT. Nah, terus ya jadi 20 mili atau 2 senti ya itu tebal platnya. Nah, kemudian yang ditanya di sub tadi itu yang mana sih? Itu concrete cover to longitudinal rebar center itu berarti kalau pada plat berarti apa? Kalau pada plat berarti tebal selimut beton ditambah diameter tulangan bagi 2. Diameter tulangan bagi 2. Berarti misalnya digunakan tulangannya diameter 13. Berarti ini berapa? Ya 20 ditambah 13 bagi 2. Berarti apa nih? Berarti 26,5 kan? 26,5 mili. Nah, itu. Ini yang dimasukkan ke etap sub atau etap di 26,5. Nah, itu ya jadi ini saya ini 26,5 ya. Jadi itu masukkan di sini. Sumber subnya. Nah, ini ya, masukkan di sini. Berarti 26,5 kan? Berarti itu 0,0265. Nah, 0,0265. Nah, itu situ. Nah, oke. Oke kan. Nah, seperti ini kan jadinya. Nah, oke. Nah, itu udah untuk plat. Oke. Nah, kalau sudah define section properties, berarti desain load pattern. Nah, load pattern. Kalau pada plat hanya ada dead load dan live load. Jadi dead load misalnya saya kasih ganti DL, ini dead. Nah, kalau self weight multipliernya diisi 1, berarti nanti tebal berat sendiri plat dihitung oleh sub. Jadi nanti tidak usah dimasukkan berat sendiri plat kalau self weight multipliernya diisi 1. Gitu ya. Ini kan tadi ganti dead menjadi DL. Nah, ini modify. Kemudian ini live load. Live load. Nah, ini type-nya live. Itu add new load pattern. Nah, udah. Jadi ini aja. Karena kalau pada plat, nggak ada yang lain ya. Dead load, live load. Nah, itu kecuali kalau plat dark. Itu berarti ada rain, ada air hujan. Gitu ya. Jadi itu. Karena ininya sendiri. Air hujan itu ada koefisiennya sendiri. Nah, jadi oke. Nah, kalau sudah define load combination. Nah, ini jadi load combination, add new combo. Jadi ini dead load-nya 1,2. Tadi ya yang saya suruh mencari WU tadi, siapa yang saya tanya tadi. Nah, terus kemudian live load-nya 1,6. 1,6, add. Oke ya, seperti itu. Nah, oke, combo udah. Nah, sudah kalau sudah tinggal di input. Ya, caranya input ya selalu pasti di select dulu. Ini select dulu, habis select pasti assign. Assign frame, frame section. Jadi pilih menjadi plat satu arah. Oke. Nah, sudah kemudian masukkan beban. Nah, jadi assign frame load distributed DL. Berarti kalau tadi kan strength weight multipliernya saya isi 1. Berarti dead load-nya tinggal apa? Kecuali lebar berat plat ya. Berarti dimasukkan yang dimaksud berarti apa? Keramik, kemudian adukan, plafon dan rangkanya serta MEP itu yang diinput ke sini. Nah, itu langsung aja isi ke sini. Misalnya setelah dihitung ketemu 3,5 misalnya. 3,5. Hitung dulu itu ya, 3,5. Berarti masukkan dead load-nya. Oke, dead load.
Terus live load, misalnya untuk ruang kuliah, assign, frame load, distributed. Nah, ini misalnya 4,79 kan, ruang kuliah itu kilonewton per meter persegi. Nah, oke. Nah, kalau sudah, udah di run aja. Di analyze dulu, set live option. Jadi ini di plane frame, kan 2 dimensi. Oke, terus di run. Itu ya, jadi itu. Mana kok lama? Ya, sebentar, sebentar. Saya ini dulu, saya dulu perasaan soal. TKG dulu. Ya, kenapa yang tanya tadi siapa? Ya, Yanuar, kenapa Yan? Yang apa? Oh, untuk gempa itu. Untuk gempa. Mood. Nanti kalau udah masukkan beban gempa, itu nanti untuk gempa. Ya. Jadi di-run bisa, tidak di-run nggak apa-apa. Itu kalau gempa harus di-run. Ya, kalau saya udahlah saya run semua kayak gitu ya. Nah, berarti kita mau tadi gitu ya, Januar ya. Nanti kalau masukkan beban gempa itu ada mood 1, mood 2 gitu itu. Untuk mood shape, bentuk apa ya namanya? Perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari mood 1, mood 2 itu akibat gempa biasanya. Mudah gempa ya. Oke. Ya, sama-sama. Nah, tadi kan kita mau menghitung MU ya. MU pada kalau menggunakan SAP. MU tumpuan dan MU lah lapangan. Kalau manual tadi menggunakan koefisien tadi ya. Kalau dua bentang seperti ini di daerah tumpuan 1/16 atau 1/9 di daerah tumpuan tengah, 1/9 di daerah lapangan 1/14. Nah, seperti itu. Nah, kalau SAP ya tinggal dibaca aja display show form frame. Nah, mencari MU, M33 kan, MU berarti akibat combo. Show values. Nah, oke, tinggal dibaca. Oh, berarti momen tumbuhannya 38,76, momen lapangnya 19,38. Ya, itu. Jadi itu kalau menggunakan program, tinggal dibaca itu. Jadi nanti sudah ketemu MU, sudah digunakan untuk menghitung tuh tulangan. Nah, jadi itu langkahnya pertama apa? Langkahnya pertama berarti apa? Preliminary design, menentukan tebal plat dulu, tebal minimum plat. Setelah itu hitung beban-beban yang bekerja. Tentukan plat ini plat satu arah, plat dua arah. Nah, gitu ya, tentukan plat satu arah atau plat dua arah. Kalau plat satu arah, maka memodelkannya kalau menggunakan SAP, memodelkannya seperti ini. Kalau menggunakan manual, berarti menggunakan koefisien momen seperti tadi. Ya, itu. Udah, setelah ketemu MU, baru hitung tulangan, kebutuhan tulangannya. Nah, itu adalah itu hitungan desain. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan untuk menghitung momen MU? Jadi untuk menghitung MU ada dua cara. Boleh menggunakan manual, boleh menggunakan program. Seperti itu. Kalau program tadi apa? B-nya selalu diambil 1 meter. B-nya. Terus kemudian apa? Ingat tadi konkret cover tulang itu di bar center itu berarti kalau pada plat tebal selimut beton ditambah diameter tulangan bagi 2 seperti itu. Kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Nah, itu ya. Jadi itu kita sudah sampai momen tadi untuk menghitung momen pada plat satu arah. Ingat, plat satu arah. Itu boleh bisa menggunakan koefisien momen seperti ini. Ya, koefisien momen seperti ini. Atau menggunakan program kalau SAP. Jadi kalau menggunakan SAP berarti apa? Modelnya seperti model balok dengan beberapa tumpuan. Kalau menerus lah, sudah menerus saya sekarang kemarin hari ini Mektek 4 semester ini Mektek 4 kan metode manualnya menggunakan cross, laperon atau consistent deformation. Tujuannya apa? Untuk menghitung momen tumpuan. Dari momen tumpuan didapatkan momen lapangan. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, kalau setelah itu, setelah ketemu momen, maka hitung tulangannya. Untuk menghitung tulangannya pada plat, tulangan pada plat, tentukan dulu ada dua cara. Jadi cara yang pertama itu tentukan AS perlunya dulu. Untuk menghitung AS perlu gimana? Asumsikan dulu nilai JD. Nilai JD itu apa? JD itu lengan momen.
Lengan momen, berapa nilai? Lengan momennya itu berapa sih? D min A per 2 atau simbolnya JD. Nah, nilai JD itu, lengan momen itu berapa besarnya? Antara 0,85 D sampai 0,9 D. Ingat, D itu selalu tebal efektif plat. Apa tadi rumus tebal efektif plat? Berarti H tebal plat dikurangi selimut beton dikurangi diameter tulang bagi 2. Nah, JD-nya berapa ya? 0,85 sampai 0,9 D. Rumusnya sama persis kalau ada balok bertulangan tunggal. Nah, setelah itu ketemu, jadi dicari AS dulu. AS perlu, jadi AS perlu gimana? AS perlu sama dengan berapa? Ya MN, MU per Pi dibagi FY kali JD nanti ya, seperti itu. Nah, itu, syarat di dalam desain plat, yang pertama, satu harus kuat. Satu harus kuat ya, satu harus kuat. Yang kedua, harus under reinforce atau kedepannya harus ductile. Kapan kuat? Kalau MU kurang dari sama dengan PMN. Sama rumusnya sama, seperti balok tulang tunggal aja. Cuman yang berbeda adalah Rho-nya, jadi rasio tulangan minimumnya kalau pada plat adalah 0,0018. Jadi itu kalau pada balok kan 1,4 per FY. Kalau pada plat 0,0018. Nah, itu seperti itu. Ini saya tulis ya, jadi ini. Mau ya? Enggak. Jadi Romin itu sama dengan ya. Jadi ini Romin pada kok nggak masuk ini. Nah, ini ya. Rasio tulangan minimum Romin pada plat, nah, itu sama dengan 1,0 per FY per FY FY atau 0,0018. Nah, itu Rominnya. Jadi Rho-nya harus lebih besar dari Romin, lebih kecil dari Romax. Nah, itu jadi itu. Nah, ini ya, jadi itu. Nah, terus kemudian, preliminary desainnya. Nah, ini, jadi kalau untuk plat satu arah, ini ya tadi ternyata udah ada di sini. Udah nggak apa-apa. Jadi untuk plat satu arah, untuk plat lantai, rominnya adalah 0,0018. Sehingga ruas tulangan minimum berapa ya? Romin kali agros. Agros apa? B kali H. Ya, jadi itu. Nah, terus kemudian itu adalah untuk apa? Rasio tulangan minimum itu bisa dilihat di 2847 2019 di tabel 761.1. Tuh, untuk AS minimum atau Rho minimum. Nah, kemudian secara teoritis, sebenarnya kan karena momen ke arah Y tadi kan kecil sekali ya, mendekati nol. Cara teoritis ke arah Y itu tidak butuh tulangan. Tapi boleh nggak boleh, harus dipasang tulangan susut atau tulangan bagi. Untuk mengatasi karena plat itu kan tebal dan luas. Sehingga apa? Tidak boleh terjadi retak karena susut. Nah, maka harus kasih tulangan susut atau tulangan bagi. Dipasangnya di mana? Yang tegak lurus batang. Jadi kan tadi ke arah X pasang dulu tuh. Ke arah pendek, terus baru yang ke arah panjang, itulah namanya tulangan susut atau tulangan bagi. Ingat tulangan susut atau tulangan bagi adanya di mana? Adanya di plat satu arah. Dan ini plat satu arah. Nah, itu ya. Nah, berapa nilai luas tulangan susutnya? Tulangan susut kalau tulangan polos atau FI-nya kurang dari 420, 0,0020 B kali H. Kalau lebih dari 420 artinya ulir ya, tulang susutnya 0,0018 B kali H. Nah, itu. Nah, jarak maksimumnya ambil jarak maksimum kan dari luas tulangan tadi bisa dihitung jarak tulangan kan, jarak tulangan susut. Dan jarak tulangan susut tadi dibandingkan dengan 450 mili atau 5 kali tebal plat. Ambil nilai yang terkecil. Nah, itu ya, jadi itu. Jadi ini angka ini dari mana? Dari SNI. Nah, itu seperti itu. Kemudian, ini tadi ya, tulangan susut ini tadi sudah. Anda dicek di pasal 2443.2 atau di tabel ini ya 244.32.
itu dicek di SNI itu adalah ini 0,0018. Nah, penulangannya seperti ini. Nah, penulangannya. Jadi itu yang tadi tulangan bagi tulangan susut yang mana? Yang ke arah pendek dulu, ini pendek dulu, selalu yang pendek itu adalah yang X. Pasang arah pendek dulu itu adalah untuk tulangan utama, tulangan arah Y yang arah memanjang. Jadi kalau seperti ini, tulangan pokoknya berapa? Coba kalau seperti ini tulangan pokoknya berapa? Gambar ini. Abdullah Amar ada. Ada Abdullah Ada, Amar. Bu. Nah, Abdullah Amar, coba dibaca. Tulangan ini, tulangan pokoknya berapa? Kalau diameter tulangannya berapa? Coba, tulangan terpasang seperti ini. Nih, tulangan ini pada plat ini. Tulangan pokoknya gimana? Yang mana tulangan pokoknya? Gimana? Yang diameter 10 bukan, Bu? Coba baca yang benar, yang lengkap. Diameter 10 jarak 200. Tulangannya ulur apa polos? Polos, Bu. Polos. Nah, tulangan baginya coba baca berapa tulangan baginya? Tulangan baginya berapa? Tulangan baginya berapa, Abdullah Umar? Diameternya 6, jaraknya Mm-mm. 200. Ya, Nah, polos itu. juga, Bu. Ya, polos juga ya. Jadi itu ya. Jadi itu jangan sampai salah. Harus terbiasa membaca gambar. Nanti kalau salah membaca gambar di lapangan salah ya, bahaya. Oke, oke. Terus itu ada untuk tulangan. Terus kemudian, nah ini preliminary design untuk plat satu arah. Baca yang nomor atas nih ya. Berarti kalau plat satu arah berapa? L per 20 minimal tebal platnya. Jadi itu plat satu arah, tebal minimal adalah L per 20. Kalau balok kan mana L per 16. Kalau plat satu arah L per 20, cantilevernya L per 10, setengahnya kalau cantilever. Nah, itu adalah untuk preliminary design. Ini ingat untuk plat satu arah. Kalau plat dua arah enggak seperti ini, plat dua arah. Ya, jadi ini plat satu arah. Nah, kemudian bagaimana cara mendesain plat? Jadi untuk mendesain plat, langkahnya adalah yang pertama apa? Pasti data-data. Data-data ini platmu mau, jadi kita harus punya gambar dulu. Gambar denah rencana plat. Tujuannya apa? Untuk menentukan ini platnya perlu balok anak enggak, seperti itu ya. Nah, platnya disanggah berapa balok itu ada gambarnya dulu. Gambar denah rencana plat. Nah, itu untuk menentunya bentang struktur itu tadi. Setelah itu tentukan F aksensi dan tulangan yang digunakan. Nah, setelah itu lakukan preliminary design, tebal plat untuk plat satu arah ya. B-nya ambil 1 meter, 1 meter, terus hitung H dan hitung D. Terus setelah itu hitung beban-beban yang bekerja. Sudah sampaikan tadi, hitung beban-beban yang bekerja. Ada dead load, W dead load, ada W live load. Setelah W dead load, W live load ketemu, maka hitung MU. MU menghitung MU bisa menggunakan manual, coefficient moment seperti tadi, bisa menggunakan SAP. Nah, setelah ketemu MU, cara yang pertama, menggunakan tentukan dulu nilai rho-nya, menghitung nilai rho. Untuk menghitung nilai rho bisa menggunakan rumus ini. Ini rumus ABC nanti saya tunjukkan caranya ya. Jadi dari rumus ini nanti dapat didapatkan nilai rho. Jadi cara yang pertama hitung dulu nilai rho. Hitung dulu nilai rho. Setelah hitung nilai rho, maka rho yang hasil hitungan tadi atau rho analitis tadi dengan rumus ini tadi didapatkan nilai rho. Nah, rho tadi bandingkan dengan rho min dan rho max. Rho min untuk plat 1,0 per FY. Jadi rho minnya, kalau rho-nya sudah lebih besar dari rho min, oke lanjutkan hitung rho belen. Kalau ternyata dia lebih kecil dari rho min, maka ambil sama dengan rho sama dengan rho min. Oke. Nah, setelah itu hitung rho belen. Nah, beta 1 0,85 F aksensi per FY kali 600 kali F plus FY. Nah, itu. Nah, bandingkan dengan rho maksimum. Setelah hitung rho belen, hitung rho maksimum. Kalau rho-nya lebih besar dari rho max, maka tebalnya kurang. Berarti ulangi dari awal.
tebal plat kurang. Nah, setelah itu, nah kalau ternyata sudah memenuhi syarat, rho-nya lebih kecil dari rho max, maka hitung AS per rho. AS per rho, jadi langkah pertama itu apa? Mencari rho dulu, rho-nya dicek, harus under reinforce. Under reinforce gimana? Kalau rho-nya lebih besar dari rho min, lebih kecil dari rho max. Oke. Kalau sudah under reinforce, baru hitung AS per rho. Gimana mencari AS per rho? Rho kali B kali D, di mana B-nya 1 meter. Rho tadi yang digunakan kalau rho-nya lebih kecil dari rho min, maka ambil sama dengan rho min. Sehingga kalau rho yang digunakan adalah rho min kali B kali D. Kalau rho-nya lebih kecil rho min. Lebih besar ya berarti rho yang digunakan. Setelah itu, setelah dihitung AS perlu, hitung pilih tulangan, ketemu jarak tulangan. Setelah ketemu jarak tulangan, cek kembali kuat atau tidak. Berarti itu cara yang pertama, tentukan rho-nya dulu. Kalau cara yang kedua, caranya sama, yang berbeda, tentukan kalau cara yang kedua, menghitung nilai AS dulu. AS perlu dulu. Kalau yang pertama tadi, cara pertama, hitung rho dulu, cek harus under reinforce, baru kemudian ketemu AS. Kalau cara yang kedua, hitung AS dulu, berapa rumus A? Bagaimana mencari rumus AS-nya? MU per Pi per FY kali JD. JD-nya berapa? 0,9 sampai 0,85 sampai 0,9 D. Nah, berarti nomor cara yang kedua, hitung AS dulu, baru dicek. Dari AS tadi, hitung rho-nya. Nah, hitung rho-nya, bandingkan rho min dan rho max. Jadi kalau cara pertama tadi, hitung rho dulu, cek terhadap harus keruntuhannya under reinforce, baru ketemu AS. Kalau cara yang kedua, hitung AS dulu, dicek terhadap keruntuhan harus under reinforce. Udah seperti itu. Nah, itu ya. Nah, jangan sampai salah, ini tadi adalah hitungan desain, langkah desain. Nah, kalau langkah analisis gimana kalau langkah analisis? Nah, kalau langkah analisis berarti itu berarti apa? Tulangannya sudah ada. Jadi tulangannya sudah ada. Jadi langkahnya kalau analisis seperti ini, contohnya nih, tulangannya sudah ada. Jadi tebal plat ukurannya 12 cm. Oh, berarti sudah ada tuh ukuran platnya 64 kali 6. Misalnya digunakan beton 25 MPa. Tulangan terpasang arah X sama. Tulangan terpasang arah X sama dengan tulangan arah lapangan arah X. Diameter 13, jarak 150. Pertanyaannya, periksa kekuatan plat lain tersebut di lantai di lapangan arah X kuat atau tidak. Gitu kan? Nah, berarti langkahnya gimana? Pertama, kenapa ini? 4 kali 6. Nah, ini plat 2 arah. Jadi ini ya. Jadi misalnya tadi kalau tadi 4 kali 6. Nah, sekarang platnya 3 kali 10. Berarti LY-nya 10, LX-nya 3. Berarti LY per LX 3,33. Lebih dari 2,5. Berarti platnya satu arah. Setelah itu hitung W dead load dari apa ini tadi. Terus hitung W live load. Nah, kalau menggunakan koefisien berarti kalau ini berarti platnya disangga 4 balok, 3 bentang. Itu. Kalau misalnya menggunakan SAP berarti ini baca ini MU tumpuannya berapa, MU lapangan berapa. Nah, setelah itu bandingkan MU tadi dengan PMN. Gimana ngitungnya? Sama seperti tadi. AS terpasang di 150 berapa? D H dikurangi P dikurangi D per 2. A-nya berapa? A sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 cm kali B. B-nya 1000. Setelah itu MN, hitung MN. MN-nya berapa ya? AS kali FY kali D min A per 2. Setelah itu hitung MU yang dapat dipikul momen plat berapa ya? PMN 0,9 MN. Nah, setelah itu MU ini kalau ditanya kuat atau tidak, MU Pi kali MN ini bandingkan dengan MU yang ada di sini. Kalau pakai manual ya kalikan koefisiennya, kalau manual menggunakan SAP ya bandingkan dengan ini. MU tumpuannya 11,04, lapangan 5,52. Bandingkan dengan PMN ini. Nah, udah itu kuat atau tidak simpulkan. Jadi itu adalah kalau analisis, gitu ya, analisis. Nah, sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau anak desain, saya tunjukkan kalau langkah desain. Itu tadi kalau ini ya, jadi ini langkah desain, contoh soal untuk langkah desain sudah saya share di e-learning kalau nggak salah. Jadi ini ada plat suatu ruangan. Jadi kalian nanti kalau mau mendesain ya, misalnya mendesain, menerjemahkan kebutuhan owner, gitu ya. Jadi itu pertama apa yang dilakukan lebih dahulu, buat denah rencana plat. Misalnya denah rencana platnya seperti ini. Kolom-kolomnya boleh seperti ini. Jadi ukuran platnya 4x3, 3x3, seperti itu. Nah, ini tidak perlu balok anak. Coba pertanyaan saya. Farid Rizky ada? Ada, Bu. Farid, ini jenis baloknya balok anak apa balok induk, Farid? Lihat gambar di share screen saya ini ya. Denah rencana plat. Ini Balok induk, Bu. balik apa? Balok induk. Balok induk. Ada balok anaknya enggak, Farid? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Semuanya balok induk. Balok Boleh enggak induk. ya? Boleh aja gitu kan. Kenapa? Jarak antar kolomnya dekat gitu. Nah, oke ya. Jadi seperti ini. Nah, ini misalnya untuk ruang kuliah 4,79 W live load-nya, betonnya 25 MPa, FB-nya 400, menggunakan BJTD 400. Kemudian Misi Bu, selalu maaf. banyak. Kenapa? Ya. Maaf Bu, saya motong perbicaraan Ibu, tapi saya mau nanya Bu. Iya, nggak apa-apa. Uh, kan ini kan kita kan kalau misalnya ini kan kita nentuin ini dulu ya Bu, perencanaan dari si rencanaan dari si plat lantainya ini Bu. Tapi kan jadi itu kalau misalnya kita ngitung suatu perencanaan kayak gini Bu, harus baloknya dulu apa plat lantainya dulu Bu. Sementara kalau misalnya kita ngitung si perencanaan balok itu, kita ada berat si plat lantainya Bu. Jadi kalau misalnya kayak gitu kita harus ngitung si plat lantainya dulu apa baloknya dulu Bu. Nah, Maaf jadi Bu. langkahnya lantai dulu. Ngitung lantai dulu, baru ngitung plat. Kalau ini saya terangkan, kenapa kok saya kemarin nerangkan balok dulu baru plat? Karena dasar teori dari plat itu adalah dari balok tulangan tunggal gitu. Jadi rumus balok lentur tulangan tunggal digunakan untuk mendesain plat. Jadi kalau mendesain itu langkahnya gimana mendesain? Pertama adalah langkah desain secara keseluruhan ya gedung. Jadi pertama harus ada gambar arsitek. Gambar arsitek itu apa? Kebutuhan owner tuh mau membuat apa sih? Yang membuat itu adalah gambar-gambar arsitek Sunda. Nah, kalian anak sipil juga diajari juga bisa gitu lah. Kalau tidak terlalu kompleks gitu ya. Misalnya mau bangun gedung asrama itu agak terlalu kompleks itu. Misalnya gedung asrama 5 lantai. Nggak perlu arsitek gitu misalnya, nggak perlu aneh-aneh arsitek ya, bangunan kotak biasa itu misalnya. Ya udah berarti oh ownernya maunya gimana? Oh ownernya kamu desainkan nih. Oh berarti kalau untuk asrama itu misalnya kamar mandinya apakah mau di luar ruangan rame-rame ataukah setiap kamar ada kamar mandinya. Nah itu kalau dia didesainkan itu biasanya siapa tugasnya Pak arsitek. Jadi untuk penataan ruangan supaya sirkulasinya enak. Gitu ya. Jadi itu gambar arsitek ada dulu. Gambar arsitek itu apa sih? Gambar denah, tampak, potongan. Minimal tuh dulu. Nah, dari gambar denah, tampak, potongan tadi, mulailah gambar struktur. Gambar struktur berarti apa? Denah rencana pondasi buat dulu. Untuk membuat denah rencana pondasi, berarti kan di bawah pondasi apa? Kolom kan? Nah, harus ada kolomnya dulu gitu kan. Nah, berarti buat apa dulu nih? Berarti dari denah ruangan tadi, buatlah denah rencana plat dulu. Denah rencana plat. Denah rencana plat itu apa? Untuk menentukan kolom-kolomnya ada di mana, balok-baloknya ada di mana. Kalau membuat denah rencana balok dan kolom yang enak dikerjakan, yang mudah dilaksanakan.
Model detection maksudnya apa? Membuat begestingnya tidak ruwet gitu ya. Membuat begesting balok dan platnya tidak ruwet. Jadi kalian tuh nih kenapa? Karena kalau kalian membuat ruwet nanti susah pelaksanaan di lapangan, gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi buat dulu Dena rencana plat dan balok serta kolom. Contohnya seperti ini. Ini kan sudah ada Dena rencana balok, plat dan kolom. Sudah ada kolom-kolomnya kan ini. Nah, setelah itu buat Dena rencana pondasi, termasuk pile cap-nya gitu. Kalau misalnya menggunakan pondasi tiang pancang, ya berarti Dena pondasi tiang pancang, termasuk pile cap-nya. Kalau misalnya pondasi telapak ya Dena rencana pondasi telapak gitu. Baru setelah ada Dena-Dena seperti ini, mulailah mendesain gitu. Mendesain mulai dimulai dari mana? Desain plat dulu gitu kan. Desain platnya dulu nih. Nah, setelah desain di plat selesai baru desain balok. Nah, desain balok itu gandengan sama desain kolom sekaligus. Kenapa? Dibuat pemodelan. Kalau seperti ini udah 4 lantai nggak mungkin kamu kerjakan mekteknya manual. Capek deh, seperti ini aja 2 dimensi seperti ini, bentang berapa ini? 1, 2, 3, 4. Udahlah pakai sub, nggak pakai sub, pakai cross gitu kan, 2 lantai aja. Udah seminggu belum tentu bener gitu kan. Nah, itu udah berarti menggunakan program kan. Nah, untuk menggunakan program berarti modelkan sekaligus. Ini bisa dimodelkan 2 dimensi, bisa dimodelkan tiga dimensi seperti kemarin yang sudah saya sampaikan. Nah, udah kalau sudah ketemu tulangan balok baik lentur dan geser, udah ketemu tuh berarti nih didesain plat dulu. Didesain plat dulu berarti sampai apa ya? Sampai gambar DED-nya, detail engineering detail penulangan pada plat. Nah, setelah detail penulangan pada plat, baru didesain pada baloknya. Baloknya tadi sampai ketemu apa? Gambar detailing penulangan balok lengkap dengan sengkang dan tulangan pokoknya. Kalau plat berarti lengkap dengan tulangan arah X dan tulangan arah Y. Kalau platnya satu arah berarti tulangan pokok dan tulangan susutnya. Begitu pula untuk kolom. Kolom berarti sampai dengan detailing penulangan pokok dan tulangan sengkangnya. Nah, nanti kalau ada gempa gimana? Berarti perhitung gempa dulu. Nanti gempa belajar di semester 6. Untuk ngitung beban gempa gimana? Nah, sebelum memodelkan kalau ada beban gempa, berarti hitung dulu beban gempanya dulu. Setelah hitung beban gempa baru dilakukan pemodelan secara keseluruhan. Nah, kalau 3 dimensi, model 3 dimensi kan sudah saya share itu. Itu ya, langkah untuk 3 dimensi itu sudah ada saya share tuh modulnya. Nah, itu bisa itu. Ini langsung ketemu semua. Mendesain kolom dan balok, plat juga dimodelkan bisa 3 dimensi. Nah, seperti itu ya. Insya Allah minggu depan saya terangkan. Kalau bisa standby menggunakan pakai laptop. Ini saya terangkan cara memodelkan plat ini 3 dimensi. Plat, menghitung momen pada plat itu gimana. Standby, jadi pakai laptop. Nah, itu ya, jadi itu. Jadi ini seperti ini. Nah, misalnya ini kalian disuruh mendesain ya, berarti platnya ini ada 4 jenis. Ada plat A, B, C, dan D. Nah, kita diminta menghitung penulangan plat A dulu. Menghitung penulangan plat A. Nah, plat A ini jenisnya adalah plat cantilever. Dari mana kita tahu? Karena ujung platnya ini tidak ada yang nyangga. Tidak ada yang nyangga, gitu ya. Jadi kalau seperti ini berarti platnya ini disangga oleh berapa balok? 1, 2, 3, 4. Platnya disangga oleh 4 balok. Arah X. Arah Y, platnya disangga 1, 2, 3. Disangga 3 balok. Itu ya. Nah, kita mendesain dulu plat yang A. Plat A. Plat A ini plat cantilever. Kenapa? Karena ujung platnya tidak ditempuh oleh balok. Ini kan nggak ada balok nih. Contohnya ada di mana? Ini kalau untuk teras itu loh. Untuk teras, untuk balkon gitu kan. Nah, terus pertama langkahnya apa? Tentukan dulu jenis platnya. Ingat, yang selalu panjang adalah LY. Kalau di sini LY-nya berarti 3 meter. Karena yang enggak sampai ketemu balok itu loh. LY 3 meter. LX-nya 1 meter. Berarti LY per LX 3 kan? 3 meter dibagi 1000. 3000 bagi 1000, 3 meter. Sorry, 3. Kenapa? Ini lebih dari 2,5. Berarti plat satu arah. Itu ya. Nah, setelah itu lakukan preliminary design atau tentukan tebal plat.
Kalau untuk plat cantilever tadi plat satu arah kan, jadi plat satu arah, kalau plat satu arah cantilevernya L per 10, tebal minimumnya L per 10, 10 cm. Nah, ini 10 cm. Nah, karena supaya saya membuat begestingnya itu tidak nekak-nekuk gitu ya, biar flat, enak membuatnya, lebih mudah, maka ini 12 cm. Kenapa? Karena yang plat di tengah ini 12 cm gitu kan, plat dua arah. Nah, berarti 12 cm. Nah, kalau sudah 12 cm, tebal platnya sudah apa? Tentukan atau hitung beban-beban yang bekerja pada plat. Nah, nomor satu ini kalau kalian menggunakan apa sih manual, berat sendiri plat. Tapi kalau menggunakan SAP, kalau set weight multipliernya di I1, ini nggak usah dihitung. Karena dihitung oleh SAP. Yang di input di SAP yang mana? Yang ini. Spesi, keramik, plafon, dan utilitas atau MEP. Nah, ini ini manual, sehingga weight dead load-nya 3,97 kN per meter persegi. Bulan hidup ruang kuliah 4,79, sehingga WU-nya 12,428. Setelah itu hitung momen. Nah, ini kenapa setengah WU LU kuadrat? Karena ini cantilever. Plat satu arah, plat cantilever. Kalau plat satu arah nggak cantilever, gimana tadi? Caranya satu, bisa menggunakan koefisien momen, bisa menggunakan SAP. Ya, karena ini platnya cantilever, maka WU-nya setengah WU LX kuadrat. MU-nya 6,214. Tadi tebal platnya 12 cm, ton 20, sehingga D-nya 95. Nah, ini digunakan cara satu. Cara satu kan cara yang menghitung AS dulu. Jadi itu nilai JD. Nah, jadi itu ditentukan nilai JD atau lengan momennya diambil 0,9 D. Nah, 0,9 kali 95, 85,5. Luas AS perlunya berapa? MU per pi, 6,214 kali pi, dibagi pi 0,9, kalikan 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 6 apa? Konversi satuan. Konversi satuan. Jadi kan MU tadi dalam kilonewton meter, ubah menjadi newton milimeter. Kalikan 10 pangkat 6. FY-nya 400, JD-nya 85,5. Oh, ketemunya AS-nya 201,88. Bandingkan, hitung rho-nya 0,0021. Ini salah, saya salah nih. Harusnya ini 0,1,0. 1,4 per FY itu berarti balok. Jadi ini harusnya ini 0,0018. 0,0018. Sebentar saya cek dulu di sini. Langsung saya ganti saja biar nggak lupa. Bentar. Ini ya, ini. Duh, ini nggak mau, bentar Roman. Udah expired, sebentar saya ini. Map type. Bentar ya. Jadi Romin itu bentar, bentar. Oh, ini sih. Jadi Romin itu kan sama dengan satu koma nol per FY. Itu sama dengan 0,0018 ya. Gelas
Jadi rho lebih besar dari rho min-nya. Tadi rho-nya hasilnya berapa tadi? Rho-nya hasilnya 0,0021. 0,0021 ini lebih besar dari rho min. Ini, maka rho yang digunakan koma 0021. Ya, jadi ini saya ganti ini rho min-nya. Ini ya, jadi ini rho-nya. Jadi kan tadi dibandingkan, jadi ini rho-nya, rho analitis tadi dari, terlihat ya di share screen saya ya, jadi AS perlunya kan 201,88. Jadi rho analitisnya berarti AS per B kali DE 0,0021. Sedangkan rho min-nya 1 per FY 0,0018. Jadi karena rho-nya 0,0021 sudah lebih besar dari rho min, maka rho yang digunakan adalah 0,0021. Nah, rho mag-nya 0,00207. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, nah, sudah memenuhi syarat ya. Jadi sudah memenuhi syarat. Sebentar, jadi ini memenuhi syarat. Romin. Nih lebih kecil, row-nya lebih besar dari nih. Ini terus lebih kecil dari Roma. Kecil dari Roma. Roma. Potongan under reinforce ya. Ini ya, jadi row-nya sudah memenuhi syarat, jadi row-nya sudah lebih besar dari romin, lebih kecil dari romak, berarti ketentuan under reinforce. Nah, setelah itu AS perlunya berarti rho kali B kali D. Nah, ini yang ini ya, jadi AS perlunya, rho-nya kan tadi 0,021 ya, sebentar. Nih, AS perlu sama dengan rho kali B kali D. Salah. Rho kali B kali D. Kali B kali D. Ini rho yang digunakan nih.
Ini berarti kan rho-nya tadi 0,0021 kali B-nya 1000 kali D-nya berapa D-nya tadi? 95. 95. Coba berapa ini? 0,0021 0,021 eh 0,00 ya. Bentar. Ya, 0,0021 kali 1000 kali 95. Berapa tuh? 199,5 cm persegi. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ini saya perbaiki dulu ini. Nah, ini. Nah, ini jadi ini 99,5. Ini ya. Jadi ini butuh tulangannya, jarak tulangannya perlunya 236,09. Nah, bandingkan dengan 3 kali tebal plat. Nah, itu ya. Jadi ternyata diambil 236,09. Nah, jadi ini adalah maksimum. Jadi jarak tulangan membulatkannya selalu ke bawah. Jadi digunakan jarak tulangan 200 mili. Nah, itu ya. Jadi luas tulangan terpasangnya berapa? 1000 dibagi jarak terpasang 200 mili kali 1/4 pi/2, 392,5. Jadi udah lebih dari cukup gitu ya. Jadi memenuhi syarat. Terus kemudian, secara teori tidak perlu tulangan arah Y, tapi harus dipasang tulangan susut atau tulangan bagi. Berapa tulangan susut tulangan baginya? Berarti 0,18 kali B kali H atau 0,18 B kali H. 216. Digunakan tulangan polos diameter 8 sehingga jarak tulangan susutnya berapa? 232,71. Oh, jadi tulangan susutnya dipasang. Polos diameter 8 jarak 200, tulangan pokoknya tulangan ulir diameter 10 jarak 200. Nah, itu ya jadi ini. Nah, gambar penulangannya, kita lihat di sini gambar tulangannya ya. Nah, ini gambar tulangannya. Ingat yang dipasang duluan adalah yang arah pendek. Yang arah pendek, nah itu tulangan pokoknya ada diameter 10 jarak 200. Nah, ini dipasang di atas. Kenapa? Momen negatif karena cantilever kan tadi. Jadi tulangnya dipasang di atas. Nah, ini simbolnya ini segitiganya, tulangannya ada di atas segitiga. Itu artinya tulangannya pasang di atas. Coret 1, pasang duluan. Jadi yang duluan dipasang adalah yang arah pendek sini. Pasang duluan. Nah, terus kemudian yang arah Y ke sana, tulangan bagi atau susut, polos diameter 8 jarak 200, ini dipasang di atas. Ini kan arah tekukan atau bengkokan tulangnya ke sini. Ini tulangnya di atas segitiga kan. Nah, berarti ini tulangan juga dipasang di atas, tulangan baginya, tapi dipasang setelah yang coret 1. Nah, itu jadi itu adalah kode ya, kode tulangannya. Dan ini ininya apa sih? Penampangnya. Sehingga ini seperti ini maksudnya apa? Jadi kalau ini berarti tulangan dipasang di atas, pasang nomor 1, pasang pertama kali. Ini pasang setelah tulangan pertama. Berarti kalau seperti ini berarti tulangan dipasang di bawah, karena di bawah segitiga kan. Nah, itu tulangan pertama, kedua, jadi setelah dipasang ini. Nah, itu artinya. Oke, itu adalah ini ya, apa sih? Contoh soal ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan?
untuk plat 2 arah insya Allah minggu depan ya. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Online ya minggu depan tuh ternyata WFH kita ya. Oke, baik kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Tugasnya tolong dikerjakan ya, terutama tugas besar ya, kerjakan tugasnya. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Oke, saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan sampai ketemu minggu depan. Online ya, kita insya Allah minggu depan. Saya terangkan plat 2 arah. Saya kira itu, terima kasih. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.